keluarga Suteja menangani banyak koleksi setiap tahun, tetapi karena mereka tidak memiliki pengaruh yang kuat, sehingga baik harga perolehan dan harga jual tidak dapat mencapai keadaan terbaik, dan sangat sering dengan uang tidak dapat menerima hal-hal baik. Dengan lelang ini, Tama bersedia membawa The Auction Hall bersama dengan organisasi, bahwa pengaruh merek The Auction Hall adalah promosi yang sangat besar. Mungkin setelah 1 atau 2 lelang, pengaruh The Auction Hall bisa setara dengan pengaruh Christie's dan Sotheby's. Karena itu, Linda tak segan-segan mengikuti lelang tersebut. Oleh karena itu, dia tidak hanya setuju tanpa ragu-ragu, tetapi juga berjanji kepada Tama bahwa dia pasti akan mengambil koleksi terbaik untuk membantu Tama mempertahankan adegan pelelangan ini. Inspirasi yang dipicu oleh pelelangan itu membuat Tama girang. Setelah dia meninggalkan Shangri-La, dia tidak pulang, tetapi langsung pergi ke grup Houston untuk menemukan Melissa. Pada saat ini, di dalam hatinya, ada rencana jangka panjang. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat tata letak bisnis keluarga Renza di Jakarta. Selama dia menjalankan lelang ini dengan lancar, perhatian Jakarta pasti akan meningkat pesat, dan pada saat itu, nilai komersialnya juga akan naik dengan cepat. Pada saat itu, harga tanah akan naik, harga perumahan akan naik, investasi asing akan naik, dan daya konsumsi secara keseluruhan dan tingkat pembangunan ekonomi juga akan naik. Oleh karena itu, jika tata letak dilakukan dengan baik sebelumnya, itu pasti akan memungkinkan keluarga Renza untuk mengambil kesempatan ini untuk lepas landas. Oleh karena itu, dia siap untuk mengumpulkan dana segera dan menimbun tanah di kota seperti orang gila, dan juga melakukan lebih banyak investasi di industri jasa kelas atas di kota juga. Sama seperti Las Vegas, Amerika Serikat, tidak hanya kasino, hotel kelas atas, klub malam, restoran yang tak terhitung jumlahnya. Dengan uang kasino, industri pendukung kelas atas ini juga dapat mengikuti untung besar. Adapun real estate, tak perlu dikatakan lagi. Tama bahkan merasa bisa mengembangkan kawasan villa top di Jakarta. Harga jual eksternalnya bisa beberapa kali lipat dari harga pasar atau bahkan belasan kali. Satu set 500 juta, biaya properti mulai 50 juta setahun. Jangan berpikir itu tidak bisa dijual, itu bisa dijual. Karena, selama dia mengeluarkan pil peremajaan ekstra, mengadakan lelang internal, hanya terbuka untuk kelompok pemilik ini, maka villa-villa ini tidak akan dia khawatirkan untuk dijual. Singkatnya, selama nilai pil peremajaan dipublikasikan dengan segala upaya, itu dapat terus meningkatkan ekonomi Jakarta dan industri keluarga Renza. Ketika dia datang ke Houston Group, Tama langsung naik lift ketua ke lantai tempat Melissa berada. Begitu sekretaris Melissa melihat Tama datang, dia buru-buru berkata dengan hormat, "Halo, Tuan Muda, apakah Anda mencari wakil ketua muda?" Tama mengangguk dan bertanya padanya, "Apakah wakil direktur Anda ada di dalam?" "Ya," sekretaris itu berbicara, "tetapi wakil direktur sedang bertemu dengan tamu. Mengapa Anda tidak menunggu di ruang tamu sebentar? Saya akan pergi dan memberi tahu dia." "Oke," Tama berkata ringan. "Katakan padanya untuk tidak terburu-buru, selesaikan masalah yang ada dulu." "Baik Tuan Muda." Tama mengikuti sekretaris wanita ke ruang pertemuan di sebelah kantor Melissa, dan tepat ketika dia mencapai pintu, sekretaris wanita mendorong pintu dan berkata kepadanya, "Tuan Muda, Anda bisa duduk sebentar, saya akan pergi dan berbicara dengan wakil direktur." "Oke," Tama menjawab dengan santai. Tepat setelah dia selesai berbicara, pada saat ini pintu kamar sebelah terbuka, dan dia tiba-tiba mendengar suara yang akrab dari dalam, "Wakil Direktur Muda, kamu tetap di sini, aku akan pergi sendiri." Tama segera mengenali suara ini, itu adalah istrinya, Alena. Pada saat ini, Melissa berkata sambil tersenyum, "Nona Haris, kamu tidak perlu terlalu sopan, aku akan mengirimmu ke lift." Segera setelah itu,
Tama melihat istrinya Alena berjalan keluar dari kantor Melissa. Melihat sisi wajah Alena, dia buru-buru memasuki ruang tamu dengan sekejap, dan kemudian menutup pintu segera setelahnya. Dan Alena hanya merasa senang melihat sesosok muncul di kamar sebelah, dan kemudian mengarahkan matanya untuk melihat, hanya untuk melihat sekretaris Melissa dengan wajah kecewa berdiri di ambang pintu kamar sebelah, terkejut di pintu dan bertanya, "Tuan muda, kamu baik-baik saja?" Tama tidak menjawab, karena dia takut bahkan jika dia dengan sengaja mengubah suaranya, itu akan didengar oleh Alena. Melissa kebetulan keluar di belakang Alena saat ini. Begitu dia mendengar sekretarisnya menyebut kata tuan muda, dia buru-buru bertanya, "Sylvia, ada apa?" Sekretaris itu sibuk berkata, "Wakil direktur, tuan muda ada di sini. Dia bilang dia mencari sesuatu untukmu." Tapi Melissa buru-buru melambaikan tangannya padanya dan berkata, "Oke, saya tahu, Anda pergi ke depan dan sibuk. Saya akan pergi menemui tuan muda setelah mengirim Nona Haris." Meskipun sekretaris merasa bahwa sikap Melissa agak aneh, tetapi profesionalismenya membuatnya tidak bertanya apa-apa dan segera berkata dengan datar, "Oke wakil direktur, kalau begitu saya akan pergi dan sibuk dulu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Melissa menghela nafas lega, menyesuaikan kondisinya, dan berkata kepada Alena, "Nona Haris, ayo pergi dulu." Petik 2. Alena bertanya dengan suara rendah dengan rasa ingin tahu, "Nona Melissa, tuan muda yang disebutkan Sylvia barusan seharusnya menjadi ketua Houston Group-mu kan?" Melissa hanya bisa mengangguk dan berkata, "Itu benar, ini ketua kami." Alena bertanya lagi, "Sepertinya aku pernah mendengar seseorang membicarakannya sebelumnya. Dia sepertinya adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar di Surabaya?" "Benar," Melissa tertawa, "tapi tuan muda kita relatif rendah. Tidak banyak berita tentang dia di dunia luar." Alena dengan lembut mengangguk. Sebelumnya, dia sangat ingin tahu tentang identitas sebenarnya dari ketua grup kekaisaran. Setelah grup kekaisaran membantunya beberapa kali, dan bahkan menandatangani perjanjian kerjasama dengannya, dia bahkan terkadang memiliki ilusi, selalu merasa bahwa ketua grup kekaisaran ini tampaknya memiliki semacam hubungan misterius dengan suaminya Tama. Namun, setiap kali dia memikirkan hal ini, dia dengan cepat menyangkal spekulasi ini. Lagi pula, dia tahu asal-usul Tama dengan sangat baik. Dia telah menjadi yatim piatu sejak kecil, hidupnya dapat dikatakan sangat miskin, tidak mungkin untuk memiliki tumpang tindih dengan tuan muda dari keluarga besar Surabaya. Tapi tiba-tiba dia merasa di dalam hatinya, "Baru saja aku melihat sosok itu, garis fisik termasuk tinggi badan, sepertinya sangat mirip dengan suamiku." Dalam keraguan, Alena tidak bisa menahan diri untuk tidak menghibur dirinya sendiri. Alena, kamu benar-benar terlalu banyak berpikir. Barusan sosok itu sangat mirip dengan Tama, tapi apa yang bisa menjelaskannya? Anda sebaiknya tidak menangkap angin di sini." Jadi memikirkan hal ini, dia tidak terus berspekulasi lagi, tetapi membuka mulutnya dan berkata kepada Melissa, "Wakil direktur muda, karena ketua ada di sini, Anda tidak perlu mengirim saya pergi, saya bisa pergi sendiri." Melissa tersenyum dan berkata, "Sebaiknya aku mengantarmu ke lift." Setelah mengatakan itu, dia membuat isyarat undangan dan berkata, "Nona Haris, tolong." Alena tidak punya pilihan selain melangkah keluar, dan ketika dia melewati ruang pertemuan, dia berhenti sejenak, penasaran dengan ketua grup Houston di dalam. Lagi pula, sudah begitu lama, tidak ada seorang pun di dunia luar yang tahu siapa sebenarnya ketua perusahaan terbesar di Jakarta, Houston Group. Alena juga ingin mengetahui identitas sebenarnya dari ketua, atau lebih tepatnya, ingin melihat seperti apa sebenarnya orang yang tidak menonjolkan diri ini. Ketika Melissa melihatnya menghentikan sosoknya, dia buru-buru bertanya, "Ada apa denganmu, Nona Haris?" Alena kembali sadar dan sibuk berkata, "Oh, tidak apa-apa."
Ayo pergi, Melissa merasa lega di hatinya. Dan baru saat itulah dia datang ke lift bersama dengan Alena. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.